saya di Dr. Iskandar Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi bagaimana cara membakar lemak melalui video-video saya yang telah saya share di beberapa waktu yang lalu, bahwa tubuh ini akan menyimpan kelebihan energi yang masuk ke dalam tubuh kita itu untuk dirubah menjadi lemak. Jadi tubuh kita secara otomatis itu akan menjaga supaya kadar gula darah kita itu di bawah 125 mg per desiliter. Jadi kalau kita itu masih dalam keadaan normal, maka setiap kelebihan itu akan dibuat tubuh untuk selalu di bawah 125 mg per desiliter kadar gula darah di dalam darah ini Kemudian seiring dengan waktu, seiring dengan bertambahnya usia dan seiring juga kalau kita makan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula, artinya makan manis terus gula, nasi, mie, roti, kentang, terus ngemil dan sebagainya maka otomatis nanti gula darah kita itu akan naik artinya akan bertambah terus. Apalagi kalau kita kurang gerak kita energinya ditambah terus ibarat mobil mobilnya mandek nggak gerak, diisi bensin lama-lama penuh. Nah, manusia juga gitu tubuh kita. Ketika kita itu makan terus maka gula darah ini ketika sudah melebihi 125 itu nanti oleh tubuh itu akan disimpan di sel-sel yang kira-kira masih muat masih muat. Kemudian bagi yang sudah penuh nanti oleh liver glukosa ini atau gula dan karbo ini akan dirubah menjadi lemak yang namanya trigliserid. Nah, supaya apa? Supaya bisa disimpan di jaringan lemak. Jaringan lemak itu ada di perut, ada di pipi, ada di paha, seperti itu. Nah, maka kita kalau tidak mengendalikan diri dalam hal makan maka liver ini akan merubah glukosa yang sudah kita masukkan terus-menerus itu untuk disimpan di jaringan lemak tadi Otomatis nanti berat badan kita akan bertambah terus dan kalau tidak terkendali itu bisa menjadi obesitas. Dan ini masing-masing individu, masing-masing orang itu mempunyai kapasitas masing-masing Ketika masih mempunyai tempat dia akan disimpan di gudang terus. Kalau gudangnya masih masih muat, dia akan terus dibawa ke gudang Kalau gudangnya besar dia bisa besar, gede banget gede banget di atas 100 kg Tapi kalau gudangnya kecil dia hanya mampu untuk menampung dalam jumlah kecil seperti itu. Lalu bagaimana kalau nanti gudangnya juga nggak muat maka ketika gudangnya nggak muat nanti akan balik trigliseridnya balik dan liver nanti dia juga sudah nggak mengubah gula tadi karena lemaknya sudah habis, sudah penuh akhirnya gulanya tidak bisa dirubah lagi dan akhirnya meninggi, dan itulah yang dinamakan diabetes atau kencing manis seperti itu. Kalau terus makan terus nggak terkontrol udah gulanya naik, trigliseridnya naik. Nah itu yang resiko terjadi penyumbatan stroke, jantung kemudian luka yang nggak sembuh-sembuh gangren diabetik dan juga disfungsi ereksi itu adalah mekanisme bagaimana terbentuknya lemak di dalam tubuhnya. Jadi lemak dalam tubuh itu tidak semata-mata karena kita makan lemak, makan gorengan, makan daging, enggak
ya. Kalau di survei itu orang-orang yang gemuk-gemuk itu dia banyak makan karbohidrat, gula, makan dagingnya mungkin tidak seberapa, tapi tambah gemuk terus ya. Ya, itu lemak itu isinya, tapi lemak yang hasil pengubahan dari glukosa tadi, gula tadi. Paham ya di sini? Jadi kenapa saya jarang makan gorengan, makan minyak-minyak, tapi kok lemak saya banyak lah, itu karena itu hasil pengubahan dari karbohidrat dan gula manis-manis yang kita makan itu akan disimpan dalam bentuk trigliserid. Lalu kalau sudah berada dalam posisi seperti itu, ya, harus segera kita koreksi. Kalau enggak, ya kita akan terjadi gangguan metabolik, ya, yaitu dengan gula darah yang tinggi, lemak yang tinggi, ya, kolesterol tinggi, LDL terutama, ya, itu asam urat juga ikut tinggi, ya. Setelah itu nanti timbul jantung, timbul stroke, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu. Maka kalau kita sudah ada peningkatan berat badan, ya, harus kita melakukan cek, segera periksa ke dokter, ya, biar nanti dicek laboratnya bagaimana gulanya, kolesterolnya, LDL, ya, HDL-nya berapa, kemudian HbA1c-nya, ya, gitu. Nah, kalau itu kita sudah diketahui, misalkan kalau sudah tinggi, ya, indeks massa tubuh kita di atas 25, ya segera kita koreksi supaya ideal, ya. Lalu bagaimana ya Pak Dokter? Wah, susah diet ini, ya. Saya selalu gagal ya diet. Nah, ada cara, ya, supaya lemak ini bisa dibongkar, berat badan turun tanpa obat. Nah, yaitu ada dua cara, ya. Yang pertama adalah kita menghindari makan karbohidrat dan gula. Apa saja itu? Nasi, roti, tepung. Berarti saya makan kentang aja ya Dok? Tetap nggak boleh, sama saja itu juga glukosa. Ya udah, nasi merah juga nggak boleh, itu juga karbohidrat, glukosa, ya. Jadi semua yang dari tumbuhan yang bentuknya umbi-umbian, ya, atau buahnya itu adalah hasil fotosintesis, ya, di klorofilnya tumbuhan itu akan terbentuklah molekul karbohidrat, nah, C6H12O6, ya, molekul gula. Nah, itu adalah sumber glukosa atau karbohidrat. Maka itu kita hindari, ya. Ya, kecuali memang itu batang, daun, bunga itu ada tapi kecil, itu mungkin tidak masalah asal terbatas, ya. Kita hindari. Kemudian gula itu 100% glukosa, ya. Gula apapun, gula pasir, gula Jawa, gula aren dan sebagainya, itu gula. Nah, itu kita hindari, ya, supaya liver kita tidak menambah jumlah lemak lagi, dan supaya sel liver bisa membongkar lemak itu untuk kebutuhan energi tubuh kita. Jadi kalau kita nggak makan karbo, nggak makan gula, tubuh kan butuh energi, ya. Maka nanti kebutuhannya itu akan diambilkan dari sel lemak yang sudah ditumpuk di gudang ini, di perut paha pipi ini, untuk dirubah menjadi free fatty acid dan glycerol. Jadi lemak dalam tubuh kita itu kan namanya trigliserid. Itu susunannya adalah 3 free fatty acid diikat dengan 1 glycerol. Nah, glycerol ini nanti akan dirubah menjadi glukosa dalam proses gluconeogenesis, ya. Kemudian free fatty acid itu nanti akan digunakan juga untuk energi, ini dalam bentuk keton, ya. Keton, ya. Jadi meskipun kita tidak makan nasi, tidak makan karbohidrat, tidak makan gula, kita akan tetap hidup. Jangan khawatir gula kita nol, karena ada proses gluconeogenesis, pembentukan gula dari jaringan lemak kita atau dari lemak yang ada di tubuh kita. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi untuk membongkar lemak ini, yang pertama adalah kita tidak makan karbohidrat, gula. Kemudian yang kedua adalah kita puasa intermittent, ya. Jadi ini adalah untuk
memicu ya supaya tubuh ini kekurangan glukosa ya. Dengan kita tidak makan kan tubuh kekurangan glukosa. Nah, nanti tubuh ini akan berteriak, tolong kami diberi energi ya, diberi makanan ya. Saya lapar kan ibaratnya gitu teriaknya. Sedangkan kita tidak memberikan karbohidrat gula ya. Terus gimana? Nah, itu ada sumber bahan bakar lain yaitu keton dan juga glukosa yang dari lemak tadi. Maka sel liver akan memenuhi kebutuhan energi dari sel kita itu dengan cara membongkar lemak yang sudah disimpan di dalam bawah kulit kita, jaringan adipus kita, ya, jaringan lemak kita. Nah, nanti untuk dirubah menjadi glukosa untuk bahan bakar ya, dan juga dengan keton juga untuk bahan bakar ya, bakar tubuh ya. Maka dengan demikian, dengan dua hal ini, yaitu satu tidak makan karbohidrat gula, kemudian berpuasa intermittent ya, puasa intermittent, maka lemak ini akan dibongkar. Yang tadinya gemuk nanti lama-lama akan ideal ya. Saya mengalami sendiri ya. Dalam waktu 3 minggu saya turun 5 sampai 6 kilo ya, 5 lebih ya. Nah, itu dalam waktu 3 minggu. Saya dulu beratnya 85, sekarang 65 dan stagnan, stabil di angka itu ya, itu. Dan badan sehat. Dulu ketika gemuk itu ya gula selalu tinggi dan terasa pegel terus ya. Tapi sekarang sudah fine ya, gitu. Dengan cara itu kita bongkar ya. Kita bongkar dengan membatasi gula, karbohidrat dan juga puasa intermittent ya. Kemudian bagaimana sih puasa intermittent itu ya? Puasa intermittent adalah puasa yang menyesuaikan ya dengan ritme sirkadian kita. Jadi tubuh kita itu ada 3 fase ya. Fase yang pertama yaitu jam 12 siang sampai jam 8 malam itu adalah fase pencernaan ya, pencernaan. Jadi itu waktunya kita untuk makan, untuk memberikan asupan nutrisi ya pada tubuh ini ya. Kemudian nanti jam 8 sampai jam 4 pagi itu adalah fase penyerapan. Jadi apa yang kita makan nanti akan diolah di tubuh ini ya, dan digunakan untuk regenerasi sel ya. Jadi sel-sel kita kan tiap hari ada yang rusak, ada yang mati ya. Mungkin sekitar 1 triliun per hari. Nah itu waktu malam hari, waktu kita tidur, itu sel-sel itu akan diganti. Yang tadinya mati, apoptosis ya, itu mati akan diganti dengan sel yang baru. Nah itu terjadi waktu malam hari, waktu kita tidur. Maka di sini kita tidak boleh kurang tidur ya, tidur harus cukup. Kemudian jam 4 sampai jam 12 siang itu adalah fase pembuangan. Itu untuk membuang keringat lewat olahraga, buang air besar, buang air kecil ya. Nah, kita lakukan pada jam pagi itu ya, jam pagi itu. Maka dari sini ya jendela makan kita, jadi waktu makan kita itu diatur supaya jam makan itu antara jam 12 sampai jam 8 malam. Nah, jam 12 siang sampai jam 8 malam. Di luar itu kita jangan makan, tapi boleh minum teh, kopi, minum VCO, minum kaldu, boleh silakan ya. Tapi jangan makan daging, jangan makan yang padat-padat, apalagi karbohidrat gula jangan seterusnya ya. Jam 12 sampai jam 8 itu boleh makan, tapi makannya yang non karbohidrat, non gula ya, protein, daging, telur, ikan ya, ayam dan sebagainya, atau hewani yang terutama itu. Jadi dapat disimpulkan supaya kita bisa membongkar lemak kita ya, untuk keluar dari paha pipi perut ini ya. Pertama, kita tidak makan karbohidrat gula. Yang kedua, kita puasa antara jam 8 malam sampai jam 12 siang itu. Nah, lalu supaya kita juga terjaga supaya tidak dehidrasi, jangan lupa tetap minum ya, minum. Jadi di antara itu waktu jendela puasa itu boleh minum, silakan minum teh, minum kopi, minum VCO ya, kaldu boleh silakan ya, tapi jangan makan ya. Makan hanya
boleh jam 12 siang sampai jam 8 malam. Nanti rasakan tubuh akan enak. Dan kalau ini sudah konsisten ya, tidak cheating atau tidak melanggar, 3 minggu akan turun sekitar 5 kilo ya. Cepet banget kan ya. Itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi Bapak Ibu dan semuanya yang nonton channel ini ya, saya doakan semoga kita dan panjenengan semua itu selalu diberi kesehatan, tetap diberi semangat hidup, dan diberi kesuksesan hidup baik di dunia dan akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.